Halo semuanya, kembali lagi bersama kami Asisten Ilmu Ukur Tanah Universitas Riau. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan tahapan dari pengukuran leveling dengan menggunakan alat waterpass. Pengukuran leveling. Pengukuran leveling ini bisa juga kita sebut sebagai pengukuran sifat datar, di mana cara kerjanya yaitu kita membandingkan ketinggian atau mencari beda tinggi dari dua titik atau lebih terhadap sebuah datum. Nah, kalian udah tahu kan datum itu apa? Kalau masih belum tahu, kalian bisa cari lagi di PPT yang udah Bapak share di kelas. Dari pengukuran leveling ini, kita akan dapatkan elevasi dan output akhirnya biasanya kalau dalam pengukuran jalan itu berupa potongan melintang dan juga potongan memanjang jalan. Ini adalah alat-alat yang kita gunakan dalam pengukuran leveling. Kalian harusnya udah tahu kan ini alat-alat apa aja, tapi aku akan ulang lagi sedikit. Jadi alat utama dalam pengukuran ini adalah waterpass. Dan waterpass tidak akan bisa bekerja tanpa bantuan alat-alat lainnya. Nah, di sini aku akan jelasin sedikit juga fungsi dari alat-alat ini. Yang pertama statip, fungsinya untuk meletakkan waterpass. Terus ada pilox, kalau misalnya dalam pengukuran situasi dia digunakan untuk menandai patok-patok. Nah, di sini dia digunakan untuk menandai titik-titik STA-nya. Nah, di sini juga ada rambu ukur yang akan kita lihat nanti pada alat waterpass ini. Dan ada dua alat meteran. Meteran ini kita pakai untuk menentukan jarak. Karena dalam pengukuran leveling, data yang kita dapatkan hanyalah beda tinggi, yaitu data arah vertikal. Jadi kalau misalnya menentukan jarak, kita tetap membutuhkan meteran ini, meteran roda dan juga meteran roll. Oke, mungkin beberapa dari kalian masih ada yang belum tahu STA itu apa. STA itu adalah stationing. Nah, itu adalah batas-batas yang kita gunakan untuk membagi jalan menjadi beberapa bagian. STA ini juga bisa kita katakan sebagai patok. Nah, patok-patok yang digunakan dalam pengukuran leveling. Fungsi dari STA ini ada banyak, dan dua di antaranya itu pertama, untuk mendapatkan hasil data yang lebih spesifik, real, dan juga reliable. Dan yang kedua, untuk memudahkan kita dalam melaksanakan pengukuran. Di sini kalian bisa lihat peta di sini. Nah, hasil dari pengukuran leveling itu bukan seperti ini. Apakah pengukuran leveling tidak bisa mendapatkan hasil seperti ini? Bisa, tapi mungkin akan sangat sulit dalam pengolahan data dan juga dalam melakukan pengukurannya. Jadi, hasil dari pengukuran leveling itu bentuknya seperti ini. Nah, ini contohnya saya ambil dari Google. Di sini mereka membagi STA-nya per 200 km. Nah, biasanya dalam pengukuran itu STA-nya dibagi per 50 maupun 25 km. Di sini kalian bisa lihat kan, ini STA 0 tambah 200, STA 0 tambah 400, 0 tambah 600, dan seterusnya. Jadi, yang ratusan ini adalah dalam satuan meter dan 0 yang di depannya ini dalam satuan kilometer. Ini adalah 3 buah metode yang dapat kita gunakan pada saat melakukan pengukuran leveling. Nah, metode yang pertama ini adalah kita meletakkan alat tepat di atas salah satu titik yang mau kita tentukan tingginya. Nah, ini ada titik A dan titik B. Jadi, titik-titik ini adalah stationing. Kita misalkan titik A sebagai STA 0 tambah 000 dan titik B adalah STA 0 tambah 0,20. Jadi, jarak titik A dan B itu adalah 20 meter. Jarak setiap STA kita tentukan dari kesepakatan dalam kontrak sebelum kita melakukan pekerjaan. Dan kita lanjut ke metode yang kedua. Di sini kita meletakkan alat di antara dua titik yang mau kita tentukan beda tingginya. Nah, kita bisa memilih menggunakan metode yang mana saja, tapi yang perlu kita ingat, pada saat kita menggunakan metode 1, data yang akan kita ambil yang pertama ada tinggi alat waterpass dan juga bacaan benang tengah. Bacaan benang tengah ini yang mana?
ada di titik B. Kenapa? Karena rambunya kita tegakkan di sini dan alatnya di sini. Jadi pada titik A kita bisa ambil saja tinggi alat waterpassnya, dan titik B kita menggunakan bacaan benang tengah di titik B. Kalau di metode kedua, kita menggunakan bacaan benang tengah di kedua titik ini. Jadi, bacaan benang tengah rambu belakang maksudnya di titik A atau STA 0 tambah 000, dan bacaan benang tengah rambu muka atau rambu di depan adalah di titik B atau STA 0 tambah 020. Dan di sini ada metode yang ketiga. Metode yang ketiga ini sangat tidak direkomendasikan dan hanya dilakukan apabila terdapat kendala untuk kita meletakkan alat di antara maupun di salah satu titik yang mau kita ukur beda tingginya. Kenapa? Di sini kita bisa lihat di gambar ini, apabila alatnya kita letakkan berjauhan dari titik yang mau kita lihat nih, pada saat kita membaca rambu di titik B akan sangat sulit karena kemungkinan jarak dari alat ke sini mungkin lebih dari 20 meter. Jadi akan sangat sulit bagi pembaca untuk membaca bacaan rambu di titik B. Dan juga kalau masalah bacaan yang akan kita dapatkan itu tidak beda jauh dengan metode yang kedua, sama-sama membaca bacaan benang tengah di titik A dan juga di titik B. Di gambar ini kita bisa lihat ilustrasi pembuatan profil dengan metode melintang dan juga metode memanjang. Di metode memanjang, titik A, B, dan C ini adalah titik STA-nya. Jadi, ini posisi kita meletakkan alat di antara dua titik yang mau kita ukur beda tingginya, atau metode kedua yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Sesuai dengan metode yang kedua, pada saat kita mendirikan alat di antara dua buah titik, kita hanya membaca satu buah bacaan tengah di titik belakangnya, misalnya di STA 0 tambah 000, dan kita akan membaca profil melintang di STA selanjutnya, misalnya di STA 0 tambah 020 ini. Nah, begitu juga pada saat kita memindahkan alat ke depannya, kita hanya akan membaca satu buah bacaan tengah di titik STA 0 tambah 020 ini, dan akan membaca profil melintang dari STA 0 tambah 040. Begitu juga di sini dan di sini. Nah, kapan kita akan membaca profil melintang dari STA 0 tambah 000 ini? Kita membutuhkan STA tambahan, yaitu STA 0 tambah 005. STA 0 dikurang 005. Jadi ini hanyalah STA tambahan yang hanya akan kita baca satu buah titiknya dan kita tidak memerlukan profil melintangnya. Jadi kita akan mendirikan alat di sini, kita baca satu buah titik di sini, bacaan benang tengahnya, lalu kita melanjutkan dengan membaca profil di STA 0 tambah 000. Jadi dari tadi saya mengatakan profil melintang. Apa itu profil melintang? Jadi profil melintang itu adalah bentuk kontur potongan horizontal dari jalan itu. Nah, di sini ada CL 1, 2, dan A dan B. Nah, apa itu? Itu hanyalah penamaan dari titik-titik yang akan kita baca di profil melintangnya. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat gambar ini. Nah, jadi titik tengahnya itu akan kita namakan sebagai CL. Dan di sini kita namain 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, dan di sini A, B, C, D dan seterusnya. Nah, penamaan ini dilakukan untuk memudahkan kita agar tidak tertukar-tukar pada saat kita mengolah data. Pada dasarnya, penamaannya boleh apa saja, bisa saja di sini yang alfabet dan di sini yang angka. Itu semua terserah dari pembacanya. Yang penting, penamaannya disarankan untuk berbeda di sebelah kanan dan juga kirinya. Nah, di sini bisa kita lihat. Kalau kalian lihat secara kasat mata, mungkin jalan itu bentuknya lurus, tapi di sini kita bisa lihat jalan itu memiliki kemiringan yang nanti akan kalian pelajari di
mata kuliah jalan raya. Di sini ada profil-profil jalan, ada bagian-bagian jalan, yaitu bahu jalan, drainase, dan lain-lain. Sebelum melakukan pengukuran, kita perlu buat masing-masing sketsa potongan melintang dari jalan tersebut. Bentuknya seperti ini nih. Nanti kita meletakkan rambu, pertama-tama kita tegakkan rambu di CL, kita baca benang tengahnya, lalu kita bisa letakkan rambu di titik 1, 2, 3, A, B, C, dan kita baca semua benang tengahnya. Kalau untuk menentukan jarak dari CL ke A, dari A ke B, dari B ke C, itu semuanya kita lakukan dengan bantuan meteran. Nah, di sini kita bisa lihat lagi sketsa bentuk potongan melintang dari jalan. Nah, kalau yang ini adalah potongan memanjang dari sebuah jalan. Di sini kita bisa lihat ini adalah kontur. Inilah yang kita dapatkan dari profil potongan memanjang yang tadinya bersifat kontinu. Jadi kita bisa lihat elevasi-elevasi dari semua titik sepanjang jalan yang kita ukur. Di sini kalian juga bisa lihat ini ada layang-layang. Nah, layang-layang ini belum kalian pelajari di mata kuliah ilmu ukur tanah ini. Nantinya kalian pelajari juga masih di pelajaran jalan raya. Semoga dengan melihat ini semua, kalian bisa dapat gambaran bagaimana nantinya kalian akan melakukan praktikum ilmu ukur tanah. Nah, kemudian kita lanjut ke proses pengukuran leveling di lapangan. Dapat dilihat di sini alat-alat yang digunakan secara visualnya. Nah, kurang lebih sama seperti yang saya katakan tadi, alatnya itu sama saja dengan pengukuran situasi. Cuman perbedaannya ada di alat utamanya, yaitu theodolit dan waterpass. Oh iya, di sini ada satu lagi yang berbeda, yaitu pada pengukuran leveling kita menggunakan meteran roda. Karena biasanya pengukuran ini dilakukan di jalan dan kita perlu membagi jalan per STA. Nah, untuk pembagian jaraknya itu lebih efektif jika menggunakan meteran roda. Di sini juga ada semacam jarum untuk menentukan titik pasti mulai dan akhiran kita mengukur jarak. Oke, kemudian kita masuk ke metode pengukurannya di lapangan. Di sini seperti biasa kita menegakkan alatnya dulu, kemudian kita centering alatnya. Nah, kalau misalnya alatnya sudah centering, sudah datar, gelembung udaranya sudah tepat di tengah waterpass, kita bisa mulai pengukuran. Tapi sebelum mulai pengukurannya, kita perlu menentukan titik-titik STA sesuai kesepakatan agar nanti proses pengukurannya bisa berjalan dengan lancar. Nah, di sini nih meteran rodanya kita gunakan. Nah, kemudian semua persiapan telah selesai dan kita bisa lanjut pengukuran dengan alat kita. Pengukuran leveling ini lebih simpel karena yang dibaca hanyalah bacaan benang tengah. Jadi data-data yang kita perlukan itu yang pertama adalah keterangan STA keberapa yang kita sedang tembak, kemudian nama-nama titiknya seperti yang sudah saya jelasin tadi, terus bacaan benang tengahnya dan juga jarak. Jarak yang ditulis di sini adalah jarak secara horizontal titik-titik yang kita akan tembakkan. Nah, dalam form leveling biasanya juga ada kolom keterangan. Kolom ini tidak wajib diisi, tapi apabila diisi akan sangat membantu pada saat proses pengolahan data. Kolom keterangan ini berisikan penjelasan mengenai titik yang dibaca, misalnya CL keterangannya adalah center line, A misalnya adalah bahu jalan, B adalah drainase, dan seterusnya.
Nah, gimana sih caranya kita menentukan jarak-jarak horizontal tersebut? Caranya itu mudah. Kita cuma perlu meteran roll seperti ini. Nah, kita hitung aja langsung jarak-jarak dari titik. Misalnya dari CL ke titik A, dari A ke titik B, dan seterusnya. Beginilah tampilan form dari pengukuran leveling. Jadi sekian dulu penjelasan kami mengenai pengukuran leveling. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan ke abang-abang maupun kakak-kakak asistennya. Oke, sekian dan terima kasih.